Malam pun kian berganti pagi. Setelah acara malam yang cukup meriah, pagi ini pun kami disambut dengan langit yang cerah dengan pesona Bukit Wanapa yang cukup memanjakan mata. Suasana pagi hari ini masih terbilang sangat ramai. Nanti kita akan menunggu kedatangan Kang Bongkeng yang masih di base camp untuk mengisi acara nanti siang. Gimana semalam acaranya? Rame mas, Heboh, meriah sih. ada dangdutan. Iya. Sama topeng monyet. Topengnya ini, monyetnya ini. Mantap. Ngopi dulu lah. Sembari menunggu kedatangan Kang Bongkeng, kami pun bergegas masak-masak dan menikmati sarapan pagi kami di Bukit Wanapa kala itu. Oke, ini pertama kalinya kita makan daging. Oh, mantap weh dagingnya nih. Cuman mie doang. Nih daging. Daging kurban. Daging kurban. Nah. Setelah kami selesai sarapan, Kang Bongkeng pun tiba di Bukit Wanapa dan dilanjut dengan kedatangan Mbak Pita Landra. Bang beda tapi ada adrenalin tersendiri. Yang kalau yang merasa kayaknya itu karena belum terbiasa. Oh gitu. Oke, kita langsung aja ya kali ya. Kita langsung aja nih. Boleh, boleh. Boleh ya. Silakan mau duduk apa berdiri? Bebas nanti lah. Bebas. Ya, kalau mau duduk boleh di sini, udah ucap pegal. Kalau mau berdiri juga apa-apa. Iya. Baik, silakan langsung kita sambut aja Bang Bongkeng. Tepuk tangan lebih meriah buat Siap. Kang Bongkeng. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya baru bisa hadir sekarang. Ya seharusnya kan tadi malam ya rundown-nya, tapi karena ya dari pihak panitia menjemput saya ke Bandung, karena kebetulan mungkin lagi liburan ini ramai jadi macet. Jadi tahun 1800-an gitulah. Itu khususnya di negara Eropa ya. Dan gunung yang pertama didaki juga oleh teman-teman pendaki-pendaki Eropa itu ya, pertama Gunung Matterhorn di Swiss ya. Dan alhamdulillah juga gunung itu pernah saya jambangi juga gitu. Ya. Ya dulu saya pertama mendaki gunung es khususnya, dan pertama juga saya mendaki di Gunung Matterhorn itu pada tahun 1982. Pertama saya menjejak pegunungan es khususnya di pegunungan Alpen sana, dan beberapa gunung yang tertinggi di Alpen, diantaranya di Mont Blanc di Prancis ya. Dan beberapa gunung lain ada di 5 negara Eropa Barat, yaitu di Swiss, Prancis, Austria, Italia dan Jerman. Nah, tapi untuk pendakian di Indonesia sebetulnya itu dimulai sekitar tahun 1964 ya, dimana di situ dimulainya mulai berdirinya perhimpunan pendaki gunung yang diawali oleh khususnya Wanadri Bandung ya, dan Mapala UI waktu itu.
Jadi lahirnya pendaki gunung dan pecinta alam di Indonesia ya itu diawali oleh kampus UI, yaitu mereka menyebut dirinya Mapala UI, dan di Bandung Wanadri, Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung. Nah, dan juga pendakian yang diawali oleh, di mana dulu tahun 64 Presiden Soekarno mendirikan suatu grup untuk pendakian gunung di Jayawijaya, ya, yang waktu itu 3 orang mendaki, jadi mengeksplor ya daerah pegunungan Jayawijaya yang notabene dengan yang diselimuti oleh salju ya, yang konon katanya itu adalah salju abadi yang ada di Indonesia, walaupun sekarang saljunya sudah hampir habis ya. Dulu saya mendaki gunung Karten ya, Gunung Jayawijaya tahun 87, itu masih menutupi kaki gunungnya. Kemarin terakhir saya udah 4 kali, tapi terakhir mendaki di sana tahun 2010 ya, dalam rangka latihan ekspedisi Mount Seven Summit untuk 7 benua. Nah, ternyata saljunya sudah habis, sudah 3/4, tinggal segundukan aja. Mungkin 5 tahun lagi gunung itu akan tidak bersalju lagi karena dengan pemanasan global ini ya. Dan ya tentunya karena ulah manusia ya. Ya, jadi sebetulnya gitu untuk sejarah pendakian awal di Indonesia itu ya dimulai dari tahun 64, di mana Presiden Soekarno mengirimkan orang satu dari Jepang dan 2 orang prajurit dari Indonesia. Di situ mulai berdiri pendaki gunung dan pecinta alam ya, yang diawali oleh Mapala tadi, Mapala UI dan Wanadri. Dan mulai tahun itu juga kita mulai melakukan suatu pendakian di mana-mana. Dan tahun 71 yang pertama untuk medan cukup berat untuk Jayawijaya itu dilakukan oleh teman-teman dari Mapala UI. Nah, sejalan seiring dengan kegiatan mendaki gunung ya sampai kini kan sudah sangat memang banyak penggemarnya dan digemari ya. Pada tahun-tahun di mana saya memulai mulai menggeluti kegiatan ini, itu saya tuh tahun 70-an lah, tahun 70, terus tahun 73 saya masuk Perhimpunan Penempuh Rimba Pendaki Gunung ya. Dulu tuh saya ya freelance aja, bebas gitu, mendaki kemana-mana tanpa wawasan pengetahuan ya. Modal nekat, sok tahu, tapi ternyata ya banyak hambatan yang saya rasakan gitu, dimana saya tersesat tapi bego tidak bisa apa-apa gitu pada saat itu ya. Gitu. Apalagi pada saat di tahun-tahun 70-an ya, pendakian gunung itu kan masih sepi ya. Kalau yang mendaki itu setiap gunungnya lah, boleh dikatakan setiap gunung yang ada mungkin di Indonesia ya, itu tuh tiap minggunya paling banyak 5 orang gitu. 6 orang, jadi jarang ketemu orang gitu malah. Walaupun mungkin ketemu ya kita papasan gitu ya, dia pulang kita naik gitu. Tidak sekarang seperti sekarang ya, di tiap puncak ribuan orang kumpul gitu ya, hura-hura gitu ya. Ya kalau dulu saya mendaki gunung itu karena tujuannya satu ingin mengenali alam, isi alam gunung tersebut ya, mengenai flora faunanya. Ya, kedua juga untuk uji mental lah buat diri saya, karena pada saat dulu kan mendaki itu sepi gitu.
hutan masih belantara, benar-benar lebat gitu ya, di mana burung-burung atau binatang buas juga masih terdengar bunyi-bunyinya sebagainya. Dan sekarang kan sudah tidak ada ya, bahkan ada pun binatang buas sudah bisa gaul dengan kita ya. Udah nggak galak lagi. Ya, ya. Ya gimana ya, pengalaman saya ya sangat dulu tuh ya mendaki gunung ya untuk suatu mencari makna hidup lah ya, mencari makna hidup, untuk uji diri gitu ya, untuk uji diri sejauh mana keberanian saya ya menghadapi alam yang kadang-kadang ramah, kadang-kadang ya tidak ramah ya, karena mendaki gunung kan ada dua faktor bahaya yang harus kita waspadai ya, dan dua faktor bahaya yang selalu membayangi nyawa kita, yaitu objek dan subjek ya. Objek ada ya istilahnya objek danger ya. Objek itu alam sendiri ya, datang dari alam ya, dimana seperti yang kemarin Gunung Lawu ya, kena hipoksia, hipotermi, tumbang, jatuh, mati gitu ya. Nah itu faktor alam ya, karena kedinginan ya. Nah, tapi mungkin kalau dia tahu untuk menghadapi faktor-faktor itu bagaimana ya akan tidak terjadilah hal yang kita tidak inginkan seperti kemarin gitu. Dan sekarang sudah mulai memangnya banyak korban-korban berjatuhan, karena sekarang ya lain dengan dulu gitu. Kalau dulu tuh mendaki gunung tuh sebelum kita melakukan kegiatan atau menyenangi pendakian gunung, kita tuh menggali ilmu dulu. Bertanya, di sini kita ada door prize, Wak. Dari masih banyak ya Kak Boy? Wow. Dari Gaya Petualang, wah ini teh, Wak. Iya. Tadi semalam kita bagi-bagi door prize, Wak. Gitu ya. Iya, nanti ada door prize buat teman-teman, ada carrier juga, ada matras, terus ada sling bag. Nah, teman-teman makanya jangan pulang dulu nih, kita simak dulu nih pemaparan atau jawaban-jawaban dari Wak Bongkeng. Karena kalau sengaja banget nih Dek, ketemu gua tuh susah banget. Susah banget ya. Serius. Wah di UPI aja kita ketemu cuma papasan doang. Ya. Kalau saya bertanya dapat juga dong. HTM harga tiket masuk Wak. Nah, yang sekarang ini mungkin di saya sendiri menjadi keresahan gitu Wak. Gimana menurut Wak, apa memang Wak di setiap naik gunung ditarikin HTM juga gitu? Iya. Atau emang karena ya ibarat kata legend jadi masuk aja begitu Wak. Free aja Legend. begitu loh. Nah, apa memang masih tingkat wajar atau memang sudah ya ini bersifat komersil mungkin begitu mungkin Pak. Seperti itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Itu warahmatullahi dosa wabarakatuh. saya dulu ingin rame gunung itu didatangi orang, sudah rame sekarang Kok malah rusak ya, Wak? itu ya betul dosa saya. Bagaimana caranya ini ya, karena saya mau bikin film yang luar biasa. Selain film yang tidak punya modal ya, untuk melawan sesuatu yang membumikan masalah itu tadi gitu. Ada salah. Paling ya banter ya pernah saya buat gitu ya, film Negeri Dongeng misalnya, itu dokumenter ya gitu. Itu saya bikin ya. Tapi itu kan artinya saya itu memperlihatkan bahwa Indonesia itu kaya. Indonesia itu kaya tentang keindahannya. Kita harus tahu, kita harus datangi dia, tapi dengan cara yang benar untuk cara masuk. Ya, jadi kemanapun saya pergi sebetulnya itu, walaupun silakan aja Kang, saya kadang-kadang menolak. Tidak dong, saya juga pendaki gunung biasa gitu. Ya, seperti halnya pendaki gunung lain harus bayar. Pernah saya waktu itu kita bikin aturan tentang aturan main untuk main ke gunung ya, di gunung-gunung di Taman Nasional di Indonesia ya. Nah, kebetulan pada saat kita mengolah aturan itu dan bisa diterima oleh
pemerintah setempat ya untuk areal Taman Nasional, dan kita coba untuk menjalankannya, tapi waktu itu terpotong oleh masalah pandemi ya. Pandemi, jadi untuk ini kurang lancar gitu. Nah tapi suatu saat pandemi reda, gunung-gunung dibuka dengan aturan main yang baru itu, saya coba gitu melakukan satu pendakian ke satu gunung. Apakah dia melakukannya? Enggak gitu, aturan yang kita ini. Ya waktu itu kan kita masuk harus pakai masker, diperiksa kesehatannya ya, di ini. Nah sekarang kan pada saat itu aja gitu, para pendaki kita itu sudah sangat enggan gitu untuk digituin gitu. Jadi sebetulnya itu ya kewajiban kita, aturan yang mereka buat ya harus kita ikuti gitu. Karena saya juga mendaki, misalnya saya pernah mendaki tahun 2013 saya mendaki ke Argentina, Aconcagua. Itu 5 hari berjalan ke kaki gunung, itu diikuti oleh dokter. Jadi setiap kita berhenti di hut ya, di pondok pendaki, kita diperiksa itu. Ada darah apa. Dan pernah juga teman saya di hut atau di hari kedua kesehatannya terganggu kan. Itu di-cut, dia tidak boleh untuk langsung pergi. Jadi dia harus kembali dan menunggu di hotel lah gitu ya. Nah itu sampai terjadi seperti itu, kita ikutin gitu. Nah di kita khususnya ya para pendaki belum sampai bisa sejauh itu untuk menerimanya gitu. Iya. Jadi sebetulnya pendakian di kita tuh murah, cuma 10.000. Murah Kang, murah. Murah. Iya, murah. Ya tinggal kita kalau ada keresahan seperti itu ya kita coba sharing bersama mereka gitu, khususnya pengelola. Makanya saya selalu sekarang mendatangi pengelolanya. Bisa enggak nih gunung bersih? Ya. Gitu. Kalau ingin bersih ya seperti ini aturannya gitu. Jangan menekan, tapi ya kita memberikan sesuatu gitu, fasilitas. Ya saya di Gunung Kembang ya mengadopsi Gunung Kembang begitu. Saya Dek, Ya. sudah hadir di samping kita juga nih. Betul, sudah ada di samping kita. Selalu cantik ya, Wak ya? Keren banget ya. Oh dari lahir, betul. Dari lahir, bisa banget. nah, ternyata panas begini. Oke, silakan Ya. Dek. Oh ya mungkin udah teman-teman tunggu juga ya, kita udah kedatangan Mbak Vita yang mungkin udah teman-teman tunggu dari sejak tadi malam atau dari kemarin. Ya langsung aja kita dengarkan sharing season dari Mbak Vita dengan tema pengenalan tentang gunung, medan, dan cuaca. Iya, mau langsung berdiri apa duduk aja? Santai. Oke, langsung aja. Tepuk tangannya dulu dong, mana? Oh. Terima kasih, selamat siang. Ya. Udah siang ya. Tadi pada saat di perjalanan saya pikir acaranya dari tempat parkir cuman jalan 10-20 langkah gitu ya. Ternyata mesti naik, jadi saya merasa salah kostum nih. Pakai jeans, pokoknya jangan dicontoh deh. Pakai jeans, sepatunya sepatu sneakers kotak gitu ya. Jadi nggak bisa dicontoh. Kalau di foto jelek banget deh pokoknya. Sebenarnya saya memang materi yang harus saya kasih itu tentang pendakian, medan, dan cuaca. Saya lebih suka kalau ada yang bertanya, gitu. Jadi jangan sampai kita ngasih tahu sesuatu yang kalian nggak perlu. Karena saya yakin yang datang ke sini pasti pendaki, pasti tahu medan yang mau didaki, pasti tahu cuaca pada saat pendakian yang akan dilakukan. Jadi daripada saya ngomong basic banget yang kayak yang kesannya itu mah kita udah tahu, gitu. Udah ada di sini gitu, nggak mungkin nggak ngerti. Jadi kalau saya lebih suka kita diskusi, kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi saya
cuma mau menanggapi tadi yang pertanyaan Kang Bongkeng kalau sebagai legend, nggak mau dibilang legend ya? Lo udah tua Kang, jadi wajar dibilang. Iya, tapi masih pelaku. Iya masih pelaku, tapi udah tua. Makanya anak-anaknya banyak banget buat di sini kan. Iya benar. Pendaki tua, napas muda. Setuju. Jadi kalau dibilang bahwa saya juga sering ditanya tuh, jadi kalau naik ke gunung mana-mana gratis ya gitu. Itu salah banget. Justru sebenarnya ketika kita sudah dianggap senior, saya udah cukup dianggap senior kan. Ketika dianggap senior, justru kita mesti kasih contoh bahwa kita itu melakukan sesuai prosedur. Bahwa kita itu malah diteladani gitu. Kalau seniornya aja nggak bayar, ke bawahnya pasti ngegampangin. Kalau seniornya aja nggak ngejaga kebersihan, ke bawahnya pasti juga akan kayak gitu. Jadi jangan dikira bahwa senior ini dilayani terus, enggak, bebannya lebih berat ya kan? Ya, itu, beban moralnya tuh lebih berat ya, gitu. Itu makanya saya nggak mau dikatain legend, takut berbuat salah. Gitu. Gitu. Kan manusia tuh suka hilap ya. Iya, Kita euforia membuat, ya kan? Iya, kebuat kesalahan karena ya hilap gitu kan. Wah, legend. Wah, udah. Dibumingin banget. Kesannya kan, kalau dia mah gunung tutup juga dia bisa masuk gitu. Iya. Kita nggak bisa, justru kita harus kalau dulu waktu masih muda mungkin ya cari-cari jalur yang nggak ada rangernya. Gitu. Ya itu tadi Bu bilang waktu saya mau itu tes tentang aturan main itu yang telah kita selenggarakan harus di apa-apa. Iya. Itu Iya, benar, saya tidak diapa-apain. Wah, kamu masuk aja lah. Oh tidak, ini saya lagi di shoot nih oleh orang banyak. Nanti saya digembar-gembar gitu tanpa itu, wah bahaya. Lu bilang. Nah Anda tuh harus tahu sepangkat saya aja yang Anda anggap legend seperti ini. Jadi ya itu tadi teman-teman ini akan bisa mengikutinya mungkin. Iya. Jadi buat pendaki-pendaki yang sudah usia madya punya nggak bilang tua. Madya, usia madya punya kewajiban, apalagi kalau kita punya junior yang mesti kita bekali dengan ilmu-ilmu kepecinta alaman gitu ya. Kita harus tunjukin bahwa yang kita lakukan itu adalah hal yang paling idealnya. Jangan mentang-mentang kita senior kita bisa semena-mena. Jadi senior itu beban moral yang kita emban itu lebih berat dibanding ketika kita waktu jadi junior. Jadi udah nggak bisa sembarangan gitu. Jangan karena senior tendanya bagus gitu ya, tendanya udah bisa beli yang mahal, ranselnya udah bagus banget, tapi habis ngerokok pleng. Apalagi kalau di Gunung Gede tuh sampahnya Madurasa. Saya bingung gitu, banyak banget sampah madu, pada doyan banget sih makan madu sambil jalan gitu. Nah yang kayak gitu-gitu. Terus tadi yang Kang Bongkeng bilang ada box-box ya Kang buat packing. Kalau kita bilangnya zero waste gitu ya. Cuman saya sih agak ragu zero waste itu, karena saya yakin pasti ada sampahnya. Kita nggak bisa zero waste, tapi kita bisa mengurangi sampah. Kalau yang saya lakukan tuh di rumah itu, secara saya emak-emak ya, di rumah itu ada sarung guling yang udah nggak pernah dipakai gitu kan ya, karena udah punya yang baru. Itu saya potong jadi 2, saya jahit. Bagian potongannya itu kan ada serutnya tuh. Nah terus di dalamnya saya lem pakai saya double pakai plastik yang agak tebel. Plastik kayak setebelnya plastik kalau beras 5 kiloan tuh lah. Gitu ya. Saya lem, pokoknya saya jadiin. Jadi kalau saya bawa beras ke gunung, saya bawa mie ke gunung, semuanya ada di kantong-kantong itu. Gitu. Jadi tempatnya saya pasti bawa pulang, orang saya bikin itu punya saya gitu, nggak saya buang gitu. Kalau tadi Kang Bongkeng bilang mie masuk ke situ gitu ya, sampahnya tetap ada di bawah gitu, nggak perlu dibawa ke atas. Jadi barang-barang di rumah itu bisa kok diberdayakan gitu, nggak harus beli baru, nggak harus pakai
dry set yang bagus-bagus banget gitu ya, nggak harus lu sarung guling lo potong lo. Jahitnya juga nggak harus ke tukang jahit lo. Saya juga bukan nggak bisa jahit banget gitu ya, sekedar yang penting nyambung gitu kan. Gitu. Itu aja ya.